dari Eropa pelaksanaan RA, ya, mereka membuat suatu panduan yang sudah disosialisasikan atau dipublikasikan luas, dan ini yang diacu sekarang, ya, ini baru guideline-nya 2019, di mana apabila diagnosa klinis dari RA sudah terpenuhi, maka boleh diterapi dengan MTX pada fase awalnya. Tapi kalau dia kontraindikasi, diterapi dengan leflunomid. Nah, terapi ini dievaluasi dalam 3 bulan. Apabila ada perbaikan, maka berlanjut, dan apabila tercapai, maka ini continuous dilakukan. Nah, untuk mencapai terapi metotrexat karena kerjanya yang lama, ya, dia 2 bulan baru aktif, boleh dikombinasi dengan steroid dosis rendah. Tapi apabila dalam 3 bulan tidak ada perbaikan atau target tidak tercapai 6 bulan, maka rubah terapi atau tambah. Ya, jadi untuk menilainya ini progres apa tidak, ya, atau terapi ini perbaikan atau tidak, maka kita boleh cek ulang rematik faktor atau ACPA. Ya. Nah, apabila rematik faktor atau ACPA, ya, itu masih sangat tinggi, maka ini terapi boleh masuk ke fase 2, di mana ditambah dengan biologic DIMA. Jadi fase 2 biologic DIMA sudah bisa kita mainkan. Jadi dalam 6 bulan saja tidak ada target tercapai, maka biologic DIMA sudah diberikan. Ya, pilihan boleh macam-macam. Apakah golongan TNF alpha inhibitor atau golongan Janus kinase inhibitor. Evaluasi 3 bulan. Ya, perbaikan apa tidak? Dan lihat target 6 bulan tercapai apa tidak. Kalau tidak tercapai, maka masuk ke fase 3. Fase 3, ya, sebenarnya ini sama dengan fase 2, cuma biologiknya aja yang diganti atau dimodifikasi atau ditambah dengan biologik yang jenis lain. Ya. Jadi fase 2 dengan fase 3. Dr. Mahariani, ya, mungkin waktu, ya, tapi saya kira dikasih waktu di sini 25, saya kira tadi kita mulainya juga telat tadi, ya. Iya, Dok. Minta tolong ya, saya lanjut. Oke. Ya, baik, Dok, ya. Jadi ini syarat sebelum memberi terapi biologik, ya. Nah, apa goal standar dari kita memberi terapi biologik? 1, remisi. Atau apabila remisi tidak tercapai adalah low disease activity. Jadi menurunkan aktif penyakit sampai ke serendah mungkin. Nah, kapan dikatakan definisi remisi? Apabila A5 atau lebih dari kriteria yang di kuning itu terpenuhi. Di mana pagi tidak lebih dari 15 menit. Tidak ada lagi fatigue, tidak ada lagi riwayat nyeri, tidak ada perlunakan atau nyeri pada saat bergerak, atau laju endap darahnya yang kurang dari 30 menit atau untuk laki-laki di bawah 20. Ya. Nah, ini cara menilai disease activity dari DAS. Ya, 8. Tapi saya membandingkan DAS 28, DAS 44, dan CDAI. Ini kalau remisi pada masing-masing skor activity-nya. Kalau DAS 44 di bawah 1,6. Kalau DAS 28 di bawah 2,6. Kalau CDAI di bawah 2,8. Sedangkan low ini. Ya, jadi inilah yang kita target kita yang bisa kita dapat. Ya. Nah, strategi bagaimana? Ya. Pertama, untuk mendapat strategi menangani RA itu pertama adalah induksi remisi. Jadi kita harus terapi intensif, ya, untuk pasien-pasien RA. Jadi cepat terapinya, tepat terapinya untuk jangan sampai terjadi kerusakan sendi. Ya, terapi boleh dengan MTX, biologik atau JAK inhibitor tadi. Kemudian apabila sudah induksi remisi tercapai, maka maintenance-nya. Bagaimana keamanannya, bagaimana efikasinya, dan apa outcome pada pasien yang kita dapat. Nah, apabila maintenance remisi ini tercapai, maka kita masuk ke dalam eskalasi untuk terapi. Jadi di mana kalau bisa drug holiday, jadi berhenti menggunakan obat, ya, atau paling tidak steroidnya berhenti, atau konvensional DIMA-nya bisa dikurangi dosisnya, atau jarak interval pemberiannya bisa diperpanjang. Nah, ini skala dalam mengukur progres daripada penyakit menggunakan DAS 28 yang dinilai itu bengkaknya, ya, 0 sampai 28, tinggal lihat aja pada pasien kita ada yang mana. Kemudian tender joint-nya pada yang 28 ini juga yang mana.
laju endap darah, kemudian visual analog scale yang kita nilai, masukkan ke data, maka akan terlihatlah hasil yang keluar nanti. Apakah dia dalam remisi, low activity, atau moderate, atau severe. Nah, ini salah satu contoh dari pasien, kebetulan ini pasien saya, wanita 59 tahun, tapi dia sudah berobat ke saya selama 10 tahun untuknya. Nah, ini ibu ini sebenarnya pada awalnya masih bagus, tapi karena dia jauh, tinggalnya di Langsa, kemudian dia hanya menggunakan steroid, karena Langsa juga tidak ada obat-obat yang bisa untuk terapi dimaknya yang maksimal. Nah, inilah akhirnya. Ya, terakhir saya bertemu ibu ini, kondisinya sudah mengalami deformitas di mana-mana. Sebagai kesimpulan, jadi ingin saya sampaikan bahwa RA adalah penyakit inflamasi kronis, di mana etiologinya belum diketahui dengan pasti, tapi imunnya dipertimbangkan sebagai imun yang alami. Kemudian tujuan untuk terapinya, untuk standarnya adalah mencapai remisi dan melindungi kerusakan sendi progresif. Ya. Kemudian, robot kali ini siapa nih? Pengobatan DIMAK perlu dimulai sesegera setelah diagnosis ditegakkan. Jadi makin cepat kita terapi makin baik untuk mencegah progres daripada kerusakan sendi pada pasien-pasien RA. MTX harus menjadi bagian strategi pengobatan yang pertama, ya. Kemudian biologi DIMAK dan target DIMAK dapat dikombinasi dengan konvensional DIMAK. TS ini target sistemik, ya. Pada DIMAK bisa digunakan bersamaan dengan konvensional DIMAK. Terima kasih. Mungkin itu Dr. Mamfaluti. Terima kasih Dr. Mahriani. Saya kira penyampaian materinya sangat informatif ya, sangat up to date saya kira ya, tentang perkembangan penyakit autoimun rheumatoid arthritis ya. Ya seperti kita baca-baca ya. Dulu sebelum terapi DIMAK itu diperkenalkan ya, kemudian berkembang biologik, kemudian ya yang paling terakhir ya target sistemik. Orang-orang dengan RA itu bisa banyak mengalami kondisi deformitas ya, tidak jarang menimbulkan kematian seperti tadi ditampilkan ya. Tapi ternyata ya dari apa yang disampaikan Dr. Mahrini tadi, yang paling penting saya pikir ini menegakkan diagnosis secepatnya ya, kemudian melakukan terapi yang tepat ya, sesegera mungkin ya, karena penyakit ini devastating itu penyakit yang merusak ya, karena proses inflamasinya yang sangat luar biasa saya pikir ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam diskusi ya. Kami persilakan siapa yang mau bertanya ya. Kita diskusi sehingga kita lebih memahami tentang penyakit ini. Silakan siapa? Mohon izin dokter. Ya. Bertanya dokter. Ya, siapa ini? Siapa? Muhammad Riza. Mohon izin dokter, Riza dokter. Ya, silakan. Riza. Terima kasih banyak kesempatannya dokter. Yang ingin Riza tanyakan ada dua hal dok. Yang pertama dok mengenai progresnya penyakit dok. Jadi ada setiap pasien ini datang dengan progres yang berbeda-beda dok. Ada yang datang sudah dalam kondisi berat ataupun ada yang masih ringan. Jadi kira-kira apa yang menjadi pembeda di setiap pasien ini dok? Apakah pasien memang telat berobat dan telat diobati ataupun ada faktor lain dok? Itu pertanyaan pertama dok. Yang kedua dok, menanggapi isu COVID yang lagi tren sekarang dok, mengenai vaksin COVID pada pasien RA dok, apakah sudah ada rekomendasinya hingga saat ini dok? Oke. Terima kasih banyak dokter. Yes. Boleh jawab langsung Dr. Mamfaluti? Ya, langsung saja saya kira supaya tidak lupa. Betul. Jangan nanti katuhanya, agak susah mengingat. Jadi progres penyakit yang berbeda-beda dari individu yang menderita RA memang
Bisa kita samakan karena satu ya, dari pengenalan pertama yang kadang-kadang pasien tidak merasa dia sakit dalam kondisi sudah terlambat, ya. Tapi ada pasien yang kadang datang karena sebetulnya ketahuan screening waktu general check up. Jadi itu yang membedakan kenapa satu pasien A itu bisa lebih berat dari satu pasien yang B misalnya. Satu memang terdiagnosanya memang sudah dalam tahap akhir, ya memang sudah dengan kelainan deformitas, atau kadang kenapa dia lebih cepat karena dia waktu itu sedang screening misalnya, kebetulan dia sedang check up, ya. Jadi, pada orang-orang yang awal kita temui, biasanya memang kondisinya lebih baik. Dan kondisi ini sebenarnya yang kita harapkan. Jangan sampai sudah deformitas itu terjadi kerusakan. Kalau sudah kerusakan, apa yang mau diharapkan? Hanya mencegah, jangan sampai kerusakan ini meluas. Ya, itu dari kita. Jadi, kenapa progresnya penyakit ini berbeda-beda? Satu memang tadi pendiagnosaan yang dari awal memang belum kita dapatkan, atau harus saya ingatkan juga, kita sesama dokter pun sesama dokter ini juga susah membedakan ini ataupun kalau tahap awal. Ya, itu jadi keterlambatan diagnosis jadi pengaruh. Nah, kedua masalah vaksin pasien-pasien autoimun ya dengan RA. Aduh, mohon izin lah, itu siapa sih? Kalau memang apa, mood nah ribut. Ya. Mana itu? Tolong dicek itu siapa yang. Ya Pak, kok dari tadi suaranya dengung terus. Ya. Nah, jadi masalah vaksin pada pasien-pasien autoimun ya, kebetulan aja hari ini pasien RA. Jadi saya sudah beberapa kali mengikuti virtual penanganan pasien-pasien autoimun menghadapi vaksin, ya, baik itu dari IRA, baik itu dari alergi imunologi, baik dari pun kesepakatan PAPDI, ya. Saya sudah membacakan beberapa kali di poli saya bahwa dari PAPDI, ya, selama kondisi remisi atau tenang atau low activity vaksin boleh diberikan, ya. Itu PAPDI. Kalau dari CR, ya, sebaiknya pemberian vaksin itu diberikan sebelum dia mendapat imun. Jadi contoh, misalnya pasien mau dikasih Mifortik, bisa, maka sebelum dia divaksin, ya, vaksin dulu baru dikasih. Nah itu maksudnya, ya. Jadi pemberian vaksin dulu baru diberikan obat ini, karena vaksin akan lemah kerjanya pada kondisi orang yang sudah mendapat imunosupresan. Ya, jadi vaksinnya sendiri juga tidak membuat vaksin ini bagus kerjanya. Ditambah pemberian imunosupresan yang dari awal sudah diberikan, vaksin ini juga tidak lebih baik. Ya, jadi kenapa kalau belum mendapat obat DMARD, maka vaksinnya diberikan dulu DMARD. Nah, itu beri batas waktu 2 minggu. Ya, dari vaksin pertama. Untuk vaksin kedua, ya, itu ditunda 1 minggu. Jadi intinya kalau saya lihat, ya, dari itu 3 minggu lah sebelum mau divaksin, kasih dulu vaksinnya. Kasih dulu vaksinnya baru obatin pasiennya. Itu dari ACR. Ya. Nah, harus diingat vaksin yang kan harus vaksin mati, jangan vaksin hidup. Tidak boleh vaksin hidup pada orang autoimun, bukan hanya RA, SLE, dan yang lain-lain lah pokoknya autoimun. Jadi vaksinnya harus vaksin yang mati. Nah, kemudian ada lagi dari Korea. Jadi Korea mengatakan bahwa vaksin lebih besar manfaatnya diberikan pada orang autoimun dibandingkan dengan yang tidak menderita dibandingkan orang autoimun yang tidak diberikan. Jadi ini saya mengumpulkan beberapa dari literatur yang membolehkan vaksin diberikan. Jadi Asia sudah mewakili, ya, dari Korea, Singapura juga boleh, dari ACR boleh, ya, dengan catatan tadi, ya, PAPDI juga boleh. Nah, cuma memang tetap ada kata-kata kondisi dalam keadaan remisi. Nah, NB di bawah konsultasi pada dokter yang menangani.
Nah, itu poinnya juga. Jadi kalau ditanya sekarang vaksin itu boleh pada pasien autoimun dengan catatan kalau bisa dia divaksin dulu baru dapat obat-obat imunosupresan. Vaksinnya vaksin mati, jangan vaksin hidup. Kemudian kondisinya remisi atau dengan low activity. Nah, kalau memang ragu silakan berkonsultasi pada dokter yang menangani. Itu jawabannya untuk Riza. Silakan, Dok. Dokter Mam sudah? Saya sudah, Dok. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Mahriani ya. Dr. Riza, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit bertanya juga ya. Tadi terkait dengan pertanyaan Emriza juga ya. Progresivitas yang berbeda-beda pada pasien RA ya. Tadi secara teoritis dikatakan salah satu pencetus timbulnya RA ini ada kondisi kelainan di gigi ya. Gingivitis atau apa yang periodontitis ya. Nah, dulu kita sering mendengar orang tua yang sering sakit-sakit sendi, pegal-pegal, nyeri otot dan sebagainya, itu ada kaitan dengan gigi sisa-sisa gigi yang sering menimbulkan infeksi ya. Maka dokter gigi biasanya menyarankan supaya orang-orang seperti itu giginya itu harus dirawat dengan baik, atau kalau ada sisa-sisa akar gigi itu harus dicabut semua biar tidak ada sumber-sumber inflamasi atau infeksi di situ ya. Mungkin apakah ini jadi sebagai kondisi-kondisi yang memperberat ya, mungkin kita ada informasi tidak Dokter Mahriani ini kalau dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin ini ada juga kaitannya dengan pertanyaan Dokter Reza tadi ya. Baik, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Memang benar, Dok, faktor-faktor lingkungan seperti periodontitis ya, banyak infeksi pada gigi lah ya, gigi geligi kita bilang. Kemudian tapi bukan hanya itu, Dok. Merokok pun ya, gangguan usus pun ya, itu memang salah satu yang dikatakan menjadi pencetus terjadinya RA. Ya, selain nanti faktor genetik. Jadi faktor lingkungan seperti periodontitis, merokok, gangguan pada gut ya, usus itu faktor risiko untuk terjadinya rheumatic arthritis. Nah, itu terkait nanti dalam kondisi pada infeksi yang mencetuskan. Jadi akhirnya muncul terjadinya proinflamasi ya, sitokin proinflamasi, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12, ada interleukin sebagainya, TNF-alpha, itulah yang nanti masuk ke dalam sendi yang menimbulkan adanya sinovitis ya, kerusakan dari kartilage, erosi, dan banyak macam yang lain yang disebabkannya. Memang termasuk salah satu itu, Dok, pencetus untuk terjadinya RA. Ya, oke. Terima kasih Dr. Mahriani ya. Mungkin ini jadi untuk evaluasi kita ya. Jadi pasien kita harus melihat secara keseluruhan mungkin ya. Betul, Dok. Jadi kalau pasiennya tadi ya gigi geliginya bagaimana higienisnya ya kan? Kita pertanyakan. Riwayat merokok itu salah satu memang kalau laki-laki sering tuh. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya kira kesempatan ya untuk mendapatkan informasi atau ilmu terbaru terkait dengan penyakit autoimun ini ya. Siapa? Silakan. Izin Dokter, Rianda Dokter. Ya, Rianda, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya bertanya Dokter, mengingat prevalensi pasien RA ini adalah wanita lebih tinggi dibandingkan pada pria.
Jadi tidak sering ditanyakan sama pasien-pasien kita di poli, dokter, kapan kita boleh hamil? Kapan kita memulai program hamil, dok? Jadi mohon pencerahan, dok, untuk masalah pasien-pasien autoimun dengan rencana kehamilan, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, silakan, Dokter Baik. Mahriani. Jelas. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Yanda. Jadi kalau misalnya pasien autoimunnya perempuan, memang nanti ada masalah dalam kehamilan ya. Tapi sebenarnya kalau RA ya, dia bukan kehamilan itu membahayakan penyakitnya, tapi penggunaan obat-obatnya yang harus kamu evaluasi sebelum dia hamil. Karena obat-obat yang digunakan bisa teratogenik ya pada kehamilan dan itu yang sering muncul. Tapi kalau pada SLE memang perencanaan hamilnya yang harus disiapkan. Beda ya. Jadi kalau orang SLE dari sebelum hamil kamu sudah harus rencanakan ini supaya kehamilan ini resiko tinggi pada SLE. Pada orang RA, bukan kehamilan yang kamu rencanakan, tapi kalau dia mau hamil, obat-obatnya yang kamu stop dulu. Karena itu yang akan mengganggu perkembangan janinnya. Ya, beda ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien RA kemudian hamil, ya, maka dia harus mengevaluasi dulu apa obat diminumnya. Misal MTN nggak boleh kalau orang mau hamil, memang harus di stop. Nah sekarang kita balik lagi, kalau dia masih harus minum obat, MTX sebagai pilihan pertama dia di stop, dia mau diganti apa? Yang pada saat ini yang masih aman pada orang-orang hamil dengan autoimun, ya HCQ, ya kemudian imuran, ya azathioprin, ya kemudian siklosporin A, tapi grade-nya pun C, artinya perlu berhati-hati. Jadi obat DIMAT yang aman untuk orang hamil. Kalaupun ada aman, itu kita masih memikirkan manfaat dan mudaratnya. Jadi kalau memang bisa tanpa obat, itu yang pilihan. Nah, jadi kalau dia mau hamil, tentu dia harus pikirkan dulu ya. Ini obatnya bisa diganti nggak dengan obat-obat yang aman. Nah, kalau misalnya bisa, welcome, nggak ada masalah. Nah, tapi tetap harusnya kalau dia mau hamil kita pakai dalam kondisi remisi. Jangan masih menggunakan obat. Kalau kita RA kan tadi pakai DAS ya, hitung aktivitas penyakitnya ya. DAS itu Daily Activity Score ya. Jadi kalau kita DAS-nya masih di atas 2,6, ya nggak bisa lah. Aktivitas penyakitnya masih berat. Artinya dia menggunakan obat masih dosis-dosis yang tinggi gitu. Atau dia sudah ditambah dengan biologik. Nah, lebih seru lagi. Biologik nggak boleh hamil. Nah, jadi di situ. Kalau pada RA sebenarnya bukan membuat hamilnya itu yang kita khawatirkan, tapi obat-obat yang dia gunakan untuk menangani RA-nya ini yang harus dihentikan agar kehamilannya tidak terganggu. Tapi kalau ada SLE dari perencanaan hamil sudah harus diprogram karena dia tanpa obat aja sudah resiko untuk ibu dan anak, apalagi dengan obat-obatan yang masih dalam kondisi yang dosis tinggi. Nah, kalau untuk SLE, kalau dia tidak ada keterlibatan ginjal, maka dia boleh hamil setelah remisi 6 bulan. Kalau dia sudah menderita nefritis lupus, ya itu 1 tahun remisinya. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada orang nefritis lupus yang remisi? Nah, jadi kalau ditanya lebih bagus nggak usah hamil. Cuma namanya kita manusia, kita berusaha, apalagi baru menikah ya. Jadi sangat-sangat beresiko. Nah, itu. Jadi kalau ditanya pada RA agak beda sedikit, kita memikirkan ini obat apa yang harus kita tunda dulu supaya tidak membuat kehamilannya jelek, tapi pada SLE dari awal sudah kita planningkan dia harus mencapai target remisi baru bisa hamil. Gitu ya, Rianda. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Ya,
Oke, saya kira sangat informatif ya. Jadi bisa bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan pasien ya. Ya memang namanya manusia ya. Kehamilan itu kan manusiawi ya. Betul. Tapi kita harus evidence base yang kita ungkapkan ya. Jangan nanti punya anak tapi cacat ya. Cacat misalnya kan risiko kan lebih besar dia. Mungkin itu jadi pertimbangan yang bersangkutan ya tidak lagi ngotot sekali ya untuk punya anak ya. Karena seperti tadi diuraikan seperti biologic agent itu kan dia menghambat interleukin tertentu yang ya mungkin itu berperan di dalam proses organogenesis ya, misalnya pada kehamilan awal-awal 3 bulan pertama ya. Kemudian kalau kita lihat ya semua evidence base ya grade C, B itu kan pada hewan ya. Pada manusia kan tidak pernah dites obat itu ya, karena memang secara etik juga tidak boleh ya. Ya, itu mungkin sebagai jadi pertimbangan ya. Mungkin kita satu lagi session Dr. Mahriani ya, kita beri kesempatan satu lagi. Satu lagi. Oh ya, ini silakan, 3A loh ujian ini untuk RA 3A levelnya. 3A ya. Kalian harus mengetahui dari awal sampai penata laksanaan, walaupun mungkin pemberian pilihan biologiknya nanti terapinya mungkin yang masih bisa depending, maksudnya masih bisa tidak terlalu menguasai. Tapi kalau anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang, terapi sederhana itu udah grade-nya 3A. Ya, mungkin kenapa nggak 4? Karena biologik di sini yang masih bisa, misalnya kalian boleh tahu itu bonus, kalau nggak tahu itu masih bisa dimaklumi. Ya, ada lagi? Izin dokter, Wahyu dok. Ya, Wahyu, silakan. Wahyu. Terima kasih dokter atas kesempatannya dok. Yang ingin Wahyu tanyakan dokter. Jadi kan dok, biasanya kan reumatoid ini kan terjadi pada usia pada wanita-wanita kan dok, produktif kan. Dan kita tahu juga kadang seperti tadi menyinggung sedikit dok masalah SLE juga pada wanita juga dok produktif. Maksudnya yang ingin Wahyu tanyakan adalah sebenarnya bagaimana kalau seandainya itu dua kondisi ini overlapping, atau misal nih pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis yang kita diagnosa dengan DASH score, tiba-tiba terjadi keluhan seperti malaras gitu-gitu dok, keluhan-keluhan seperti SLE muncul. Jadi sebenarnya bagaimana mendiagnosa pada pasien-pasien yang memang ambigu atau overlapping seperti ini, dan sebenarnya terapinya bagaimana dokter? Apakah didahulukan reumatoidnya atau memang reumatoid itu sebagian dari SLE dok? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Wahyu pertanyaannya ya. Bagus ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya RA ini tidak mesti dia berdiri sendiri. Dia bisa juga digabungkan dengan autoimun yang lain, namanya RUPUS. RUPUS. Lupus yaitu rematik dan lupus, ya. Jadi kenapa ada overlap di sini? Apakah ini kita tegakkan sebagai SLE atau sebagai RA atau dua-duanya? Jadi kalau kita sudah mendapat kriteria dari keduanya, misalnya contoh untuk SLE kriterianya memenuhi, ya kita boleh pakai ACR ya 1997 atau mau pakai SLCC 2012 itu untuk SLE, ya. Kemudian pakai kriteria ACR 2010, ACR Euler 2010 untuk RA terpenuhi, maka ini ada overlap namanya. Jadi lupus, rematik dan lupus. Penata laksanaannya holistik, ya. Rematiknya teratasi, lupusnya teratasi. Nah, biasanya obat-obat DMARD itu sudah mencakup untuk artritisnya, mencakup untuk imunosupresannya juga. Jadi kamu tinggal pilih aja. Dari misalnya, kalau pasien-pasien lupus itu, ya kan, kalau grade-nya ringan, sedang, berat, itu kan ada pilihan terapi. Ya, dari misalnya kalau ringan kita pakai yang steroid dosis rendah ditambah dengan HCQ, ya. Kriteria itu dipakai. Jadi di situ supaya kalian tidak terjebak, ya ini bagaimana menata laksanaannya.
Ya, daripada SLE kita pakai seledai. Ya. Kalau di bawah 6 ringan, 6 sampai 8 dia berat, sedang 8 ke atas, 12 ke atas dia berat. Ya, jadi kamu tangani sebagai dengan seledai di posisi mana. Nah, untuk RA ya, kamu pakai DAS 28. Halo, siapa? Itu suara siapa? Siapa? Tolong dicari itu siapa yang bikin Di mana tuh? suara. Ada etika kali lah kalau begini. Udah dibilang tutup itu semua ya. Unmute aja kalau memang kalian di lingkungan yang begitu. Konsentrasi nggak tahu menjawabnya pagi. Jadi kalau misalnya kriteria itu dua-dua terpenuhi, ya, maka itu jatuh ke kondisi namanya lupus. Ya, itu jatuh ke lupus. Maka kamu harus tangani dia holistik. Artritis RA-nya tangani, SLE-nya tertangani. Nah, tinggal kamu lihat dia masuk yang ringan sedang berat. Pilihannya tinggal pilih. Kalau ringan tadi steroid dosis rendah tambah HCQ. Kalau berat boleh ditambah dengan DMARD yang lebih progres. Misalnya kamu mau pakai Bifortic, ya, kamu mau pakai misalnya siklosporin A, ya, mau pakai MMF, ya, atau mau pakai misalnya Arafa ditambah dengan HCQ. Nah, kalau berat ya, kalau berat apalagi sudah memenuhi sudah mengenai organ-organ vital, maka kamu sebenarnya boleh memilih ada yang namanya siklopospamid, ya. Siklopospamid itu termasuk dalam kategori untuk SLE yang berat. Nah, dan sekarang sedang dikembangkan ada golongan biologik. Nah, cuma memang belum dipublikasi secara maka saya pikir tidak usah kita cerita dulu yang jelas saja yang ada di ZA kita itu kamu mau pakai HCQ ada, kamu mau pakai Arafa ada, mau pakai MMF ada, mau pakai MMA ada, mau pakai siklosporin A ada. Jadi pilihlah di antara itu semua. Tentu dengan evaluasi kalau SLE seledainya, kalau RA DAS-nya itu pegangannya, ya. Jadi penanganan kalau pasien itu ada dua-dua itu namanya lupus dan itu ada. Nah, atau mungkin ini bukan bagian dari lupusnya, bisa aja. Kalau berarti DAS-nya tidak terpenuhi, nanti bisa kelihatan. Misalnya kamu dapat pasien rheumatic factor positif, itu kan satu poinnya. Tapi untuk sendi-sendi yang terlibat tidak memenuhi. Jadi belum memenuhi 6 dari kriteria 10 dari ACR Euler 2010 itu. Maka ini gugur untuk jadi RA. Jadi ini merupakan bagian dari SLE-nya. Karena belum memenuhi 6 dari 10. Tapi kalau memenuhi dua-dua, maka ini namanya lupus. Penanganannya atasi sesuai dengan kondisi pasien. Kita klinisi ya. Jadi tetap kita pegang klinisi. Yang paling memang selalu dianjurkan sekarang itu HCQ. Mau ringan, sedang, berat, semua jadi pilihan. Karena memang ternyata sangat baik untuk inflamasi, baik yang ringan, mau yang sedang, maupun yang berat. Jadi dia bisa membantu bekerja sama dengan DMARD yang lain. Mungkin itu Wahyu, Dr. Mam. Terima kasih banyak dokter, ilmunya dokter. Terima kasih Dr. Mahriani yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan kepada kita tentang rheumatoid arthritis ya. Saya kira ini menjadi ilmu yang bisa nanti adik-adik kembangkan lagi ya, baca lagi sehingga kalau nanti muncul ujian yang terkait dengan penyakit autoimun ini sudah bisa dapat bonus lah ya. Oke, karena waktu juga saya kira pas hari ya. Satu ya, saya mau memperkenalkan ada cara menghitung cepat daripada rematik ini ya, supaya jangan salah. Boleh kalian download rematik autoimun itu ada
apa namanya itu ya, seperti tool ya yang bisa membantu dalam mendiagnosa penyakit. Selain melihat seledai juga ada. Jadi kalian boleh apa namanya itu download ya dari Google ya, namanya rematik autoimun. Nah, simpan di HP kalian masing-masing. Itu dari segala macam autoimun muskuloskeletal ada. Jadi mana tahu ini ada yang udah mau tamat nih di depan mata nih, ada Irfan ya. Ada siapa lagi nih yang nampak nih di depan saya nih. Ya, jadi bisa dipakai sebagai modal nanti untuk di daerah kalau kalian kesulitan mendiagnosa pasien. Ya, jadi ada tool yang membantu. Jadi boleh disimpan di HP masing-masing. Namanya rematik autoimun. Download aja di Google. Mungkin itu Dr. Imam. Ya, saya kira informasinya sangat penting ya, karena yang paling hebat nih sekarang Mbah Google ya. Cuman kalau kita nggak pinter menggunakan ya keliru ya. Tapi itu resmi Dr. Imam, itu memang resmi dikeluarkan IRA itu. Betul ya. Ya namanya pengetahuan kognitif sekarang kan kalah kita dengan Google ya. Oke. Saya kira waktu juga pas ya, kita 1 jam proses ini 25 menit Pak tadi, materi 25 menit diskusi. Saya kira dengan berakhirnya kegiatan kita ini, kita mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber ya, yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita ya. Kemudian terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti. Saya kira ini suatu kegiatan yang sangat baik ya di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini terus dikembangkan untuk topik-topik selainnya ya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mahariani ya yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita. Saya kira karena waktu juga saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu foto nggak? Dokumen? Apa dokumentasi ya? Dokumen. Buka wajah kalian biar kelihatan ya, nanti dilaporkan pada Ibu SPS. SPS ya. Sekarang ibunya SPS. SPS ya betul. Bu Vera ya. Nanti ya, ditanya Vera. Mana nih? Jadi mana bukti autentik? Nah, udah ada kita. Siapa yang foto ini? Ayo. Siapa? Ayo, siapa yang foto dulu? Ada yang foto? Nah, kita berdiri tegang di sini nggak ada yang foto. Kalau nggak ada, dokter. Ya, silakan. Cepat. Ya, jangan kita udah kaku kayak gini, nggak ada yang foto nih. Kasih kode 1. Baik, dokter. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah cukup. Terima kasih ya semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Izin ya. Ya. Ya, izin. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Dokter.